Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan dari kitab Matan Safinatul Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Yang kemarin kita sudah membacakan tentang biografi beliau, di mana beliau mengarang kitab Matan Safinah ini, kitab yang sangat fenomenal di kalangan pesantren karena ini merupakan kitab fikih dasar bagi para santri ya. Baik, karena ini menjelang bulan Ramadan, maka kita langsung ke bab puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi, kitab menerangkan tentang puasa. Faslun, fasal suci. Yajibu wajib shaumu Ramadana, berpuasa bulan Ramadan, bi ahadi umuri khamsatin, dengan salah satu dari 5 perkara. Ahaduha, yang pertama, dikamali Sya'bana, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban, salasina yauman, 30 hari. Wasaniha, dan yang kedua adalah biru yatul hilal, dengan melihat hilal, fi haqqi man ra'ahu, pada seseorang yang melihatnya, wa inka nafasiqon, dan walaupun ada padanya fasikon, seorang yang fasik. Baik, kita bahas dulu 2 macam ini ya. Ketika patokan kita adalah untuk memulai Ramadan adalah dengan melihat hilal. Apa itu hilal? Hilal adalah anak bulan ya. Nah, yang sering bermasalah di sini adalah hilal itu sulit terlihat. Entah itu faktor cuaca, entah itu faktor geografis dari daerah itu karena pandangan kita terhalang, ataupun banyak faktor lainnya. Seperti makan hilal, coba saya tampilkan. Jadi dia cuman semacam kayak garis gitu di ufuk barat. Nah, hilal itu penampakannya cuma seperti ini. Itu beberapa. Kita lihat konsepnya dulu ya, konsep daripada ini. Kelihatan nggak kalau kayak gini? Nah, seperti ini. Nah, bahwa jadi ini jam matahari. Kalau close, nah seperti ini. Bumi itu berotasi. Rotasi adalah bumi berputar berlawanan dari arah jarum jam. Waktunya berapa lama? Durasinya adalah 23 jam 56 menit. Koreksi saya jika saya salah. Dan bulan juga mengelilingi bumi. Berapa lama? Durasinya berapa? Sekitar 27,3 hari. Tapi karena dia jauh dari bumi, yang nampak dari bumi adalah
jongkok. Bumi, belahan bumi yang menghadap ke matahari, dia akan, negara sini adalah siang, negara sini adalah malam, dan negara sana adalah sore karena dia akan berputar ke sini ke malam, dan negara yang sini adalah pagi, dia akan berputar ke sana ke siang. Sebenarnya yang berotasi ini adalah bumi, tapi seolah-olah seperti bumi, matahari yang bergerak. Nah, sedangkan bulan juga mempunyai fase. Ketika bulan berada di sejajar dengan matahari, dan ini ketika bulan di sini, dia akan terlihat separuh, masih bulan sabit, dan ketika bulan di sebelah sini, dia akan terlihat bulan purnama. Begitu juga dengan ini. Ketika di sini dia separuh, seperti itu. Sama misalnya ini ya, ketika datang cahaya dari sana, terus kita lihat benda ini, karena dia di depan kita di sini, cahaya dari sana, maka ini kita yang kelihatan adalah sisi yang gelapnya ya, makanya tidak terlihat karena benda ini tidak mengeluarkan cahaya, karena seperti bulan. Ketika lihat dari samping, maka yang terkena sinar kan separuh, kelihatannya benda ini cuma separuh. Tapi begitu posisinya di belakang kita, maka yang terlihat adalah ini full, seperti bulan purnama, seperti itu. Nah, hilal, penentuan hilal itu bagaimana gitu ya. Ketika ini kan posisi jajar, atau ketika bulan lebih agak sedikit geser ke sini, dan Indonesia misalnya, Indonesia sebelah sini ya, sebelah kan dia sore, posisi bulan sedikit ke sana, sekitar di atas 20 derajat, maka katakan itu sudah di tanggal 1 Hijriah. Tapi kalau masih 0 derajat, masih 1 derajat segini, maka ini belum masuk bulan baru. Hilal akan terlihat ketika ini. Begitu juga, kenapa sih ada sering pertanyaan ya, di Arab Saudi itu Ramadan ya, sudah Ramadan, sementara kenapa kok Indonesia belum gitu? Apakah kita harus mengikuti Arab Saudi? Jawabannya kalau saya sih tidak gitu, karena ada matla itu adalah grafis dari terpaut sekitar 4 jam ya. Di sini Arab Saudi, ini Indonesia. Mungkin ketika Indonesia itu di sini, nah Indonesia ini di sore hari, bulan masih 0 derajat, seperti itu ini ya. Jadi Indonesia di sana, ini Indonesia sore, ketika mau malam senja, maka bulan ini masih 0 derajat. Makanya pemerintah memutuskan bahwa besok masih belum puasa, masih Syakban. Namun ini kan bumi begitu Arab Saudi di sini,
dia masuk sore, bulan sudah bergeser ke sini. Maka Arab Saudi menentukan bahwa besok sudah 1 Ramadan gitu. Tapi Indonesia belum, karena Indonesia ketika bulan pada tanggal 1 itu belum, makanya hilal ini sering jadi perdebatan ya. Karena apa? Karena untuk melihat hilal ya nggak gampang, nggak semuanya. Saya pun jujur belum pernah melihat hilal langsung ya gitu. Karena apa? Dia cuma sebentar waktunya dan dia akan tenggelam bersama matahari. Kalau posisi matahari belum tenggelam, maka bulan ini tidak terlihat, dia kalah sinarnya dengan matahari. Sementara kalau begitu matahari tenggelam, bulan ini juga akan ikut tenggelam karena bumi kan berputar seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk dalam kitab Safinatun Najah sendiri adalah patokannya 2. Kita melihat hilal, kalau tidak melihat hilal maka kita genapkan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari, seperti itu. Wa salituha, dan yang ketiga, bisubuti fi hakiman lam yarahu, dengan menetapkan pada orang yang tidak melihat hilal, bi adli syahadah, dengan adli syahadah, dengan persaksian orang yang adil. Nah, kita harus tahu konsep daripada, jadi di sini ada bi adli syahadah, kemudian ada juga dengan adli riwayah. Adli syahadah itu bagaimana? Kita catat sini ya. Adil, aduh kebesaran. Adil syahadah. Nah, adil itu adalah bisa dikatakan jujur, dan syahadah itu adalah persaksian orang yang jujur. Adil syahadah ada syaratnya. Syaratnya satu adalah dia seorang muslim atau Islam. Yang kedua, dia bukan orang yang fasik, ghairu fasik, bukan orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik, satu, dia tidak melakukan dosa besar, atau tidak melakukan dosa kecil terus menerus, atau bisa juga dikatakan ketaatannya lebih nampak, terlihat daripada kemaksiatannya. Tuh. Kalau batin kita kan nggak tahu ya, tapi secara dohir dia itu lebih banyak ke masjid atau ke tempat maksiat gitu, atau dia itu secara fisik, secara mata kita, dia adalah orang yang lebih banyak ibadahnya daripada maksiatnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah seorang laki-laki. Kemudian syarat yang keempat adalah merdeka, bukan seorang budak. Al-hur. Yang kelima, dia adalah seorang yang rasyid,
Rasyid itu pintar ya, atau sudah balik dan berakal, atau tamyiz atau mukallaf gitu ya. Kalau tamyiz itu masih anak kecil biasanya. Kemudian yang keenam, dia melihatnya dengan sadar, bukan dalam kondisi mabuk atau kondisi setengah sadar, tapi benar-benar sadar. Yang ketujuh, bisa melihat dengan jelas. Melihat. 8, bisa bicara. Nah, ini ketika ada seorang yang adil syahadah, dia seorang laki-laki, dia seorang yang jujur, tidak seorang yang fasik, dia juga seorang yang rasyid, merdeka, bukan budak. Ketika dia datang ke seorang hakim dan mengatakan, saya melihat hilal, maka wajib bagi seluruh orang yang ada di negara itu untuk berpuasa. Makanya di sini bithubuti fi hakiman lam yarohu bi'adli syahadah. Ketika orang yang tidak melihat dan dia tidak melihat hilal langsung, tetapi dia ada seseorang yang adil syahadah, kemudian dia mengatakan saya melihat hilal, maka wajib bagi dia yang tidak melihatnya ikut berpuasa. Seperti itu ya. Kemudian ada adli riwayah. Adli riwayah adalah semua syarat ini ya, semua syarat ini kecuali adalah syarat laki-laki. Jadi boleh perempuan dan tidak harus merdeka, atau tidak harus merdeka ya, begini, tidak harus merdeka. Jadi ketika ada seorang perempuan yang melihat hilal, kemudian dia datang ke hakim atau ke pejabat pemerintahan yang kemenak atau siapa, hakim tidak bisa memakai persaksian dia karena dia adalah seorang perempuan. Persaksian dia itu hanya bagi orang, nanti ya, syarat yang keempat, tidak berlaku untuk hakim, tapi berlaku untuk orang yang diceritakan oleh dia atau dikabarkan olehnya gitu. Ini syarat yang keempat. Nah, ini yang kedua, saya hapus dulu, ini berantakan banget jadinya. Nah, yang ketiga adalah bithubuti fi hakiman lam yarahu bi adli syahadah, dengan penetapan dari orang yang tidak melihat hilal dengan persaksian dari adli syahadah. Kemudian yang keempat adalah bi ikhbari, dengan kabar. Ngadli riwayah, seorang ngadil riwayah. Tadi syaratnya di sini ya. Ini syaratnya, kecuali adalah ngadli riwayah itu tidak berlaku laki-laki ataupun tidak berlaku orang yang merdeka. Jadi kalau dia seorang budak dan dia seorang perempuan, maka boleh kesaksiannya dipakai, tapi bukan untuk hakim itu. Mautukin bihi, yang terpercaya ia, maksudnya dia seorang yang jujur gitu ya, bukan seorang yang pembohong. Sawaun, sama juga, waqa'a fi qalbi, yang jatuh pada hatinya sidquhu, membenarkannya, amla, atau tidak membenarkannya. Saya hapus dulu. Atau dia tidak membenarkannya. Au ghairi masukin, atau seseorang yang tidak bisa dipercaya bihi, dengannya, in waqa'a fi qalbi sidquhu,
jika jatuh pada hatinya itu membenarkannya. Maksudnya apa? Misalnya suatu saat berarti besok kita puasa gitu ya. Maka kemudian suaminya, benar kamu melihat bulan, melihat hilal gitu. Iya benar. Dan dia tahu konsep hilal gitu. Maka satu, bagi istrinya wajib puasa. Istri wajib puasa. Kenapa? Karena syarat yang kedua ini masuk ya. Syarat yang ketiga ini masuk. Yaitu orang yang melihat hilal fi hakiman rohahu, bagi orang yang melihatnya walaupun dia seorang fasik, maka dia wajib berpuasa. Yang kedua, bagi suaminya bagaimana? Suaminya pakai kaidah yang ini dengan periwayatan adli riwayah. Dia kan seorang perempuan, istri ya, istri yang melihatnya, tapi suaminya nggak melihat. Terus, bang, masa sih kamu nggak percaya sama aku gitu? Kita udah hidup bertahun-tahun loh gitu ya, dan aku nggak pernah bohong sama suami, saya seorang yang jujur gitu. Maka walaupun suaminya tidak, baik suaminya itu membenarkan maupun suaminya tidak membenarkan, maka dia tetap wajib untuk puasa. Kenapa? Karena istrinya itu adalah mausukin, seorang yang bisa dipercaya. Beda kalau ghairu mausukin, seseorang yang tidak bisa dipercaya. Misalnya kita punya teman, saya sambil ngawasin mic takutnya habis baterainya. Nah, misalnya kita punya seorang teman ini yang, mohon maaf, ada predikat bahwa dia seorang yang tidak bisa dipercaya, kadang sering bohong, kadang sering mabuk-mabukan gitu. Kemudian dia bilang tanggal 29 Sa'ban itu dia cerita ke kita, tapi saya habis dari pinggir pantai atau mungkin dari atas gunung, tadi saya melihat hilal. Masa sih kamu melihat hilal? Batin kita, kamu kan orangnya nggak bisa dipercaya gitu ya. Terus dia bilang begini, masa sih saya mau bohong hal-hal kayak gini? Ini kan kalau saya bohong dosa gitu. Yakin, wallahi saya melihat hilal tadi. Dan dia tahu konsep hilal gitu. Maka dia adalah seseorang yang percaya, yang tidak bisa dipercaya. Ketika hati kita membenarkan, oh kayaknya bener nih, dia nggak bohong, maka wajib satu bagi orang yang mengabarkan tadi itu. Maka satu bagi yang mengabarkan ya, bagi yang mengabarkan, dia kan orang fasik, bagaimana? Dia wajib puasa, karena syarat yang ini, wa in kana fasikon, ini masuk ya. Walaupun dia seorang yang fasik, apabila dia melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk puasa. Bagi kita yang mendengar kabar itu dari orang yang fasik, maka apabila kita membenarkan atau dalam hati kita itu setuju gitu, membenarkan, ya kita wajib puasa. Tapi jika tidak, ini pasti bohong lah gitu, ya kita tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Nah, ini berlaku hanya untuk orang. Kalau misalnya adli riwayah ini datang kepada hakim, saya bersaksi bahwa tadi saya melihat hilal, maka persaksiannya tidak akan diterima, karena syarat untuk hakim adalah adil syahadah, laki-laki dan seorang yang merdeka, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya.
Nah, kemudian yang terakhir wahomisuha, dan yang kelima bidoni, dengan mengira-ngira atau menyangka, bidoni duhuli Ramadan, dengan menyangka telah masuk Ramadan, bil ijtihadi, dengan usahanya dia gitu, dengan usaha, fiman, bagi orang, istabaha, yang tidak mengetahui atau meragukan, ngalaihi, atas ini ya, ngalaihi, atasnya, dalika, kepada masuknya Ramadan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang itu tidak mengetahui, dia tidak punya handphone, dia tidak bisa melihat TV, tidak melihat keputusan, dia juga mungkin tidak bisa melihat bulan, dan dia jauh dari informasi. Misalnya orang yang di tengah laut, atau yang nggak ada sinyal, nggak ada kabar apa ya gitu, atau di tengah hutan, atau di dalam penjara, apalagi penjara yang di bawah tanah gitu ya, dia nggak bisa lihat bulan. Maka bagaimana solusinya, yaitu dia diperintahkan untuk istihad, untuk berusaha, untuk usaha dengan dirinya sendiri. Mungkin dia menghitung-hitung ya, oh saya ketika masuk penjara tanggal sekian, kemudian saya udah di penjara berapa lama gitu, oh kira-kiranya ini adalah sudah masuk Ramadan gitu, maka dia berpuasa di bulan itu dengan cara mengkira-kirakan sendiri, dengan ijtihadnya dia sendiri begitu. Nah, kemudian apabila kok dia salah, kemudian beberapa bulan kemudian dia keluar dari penjara, atau yang di tengah laut beberapa hari kemudian dia pulang menepi, ternyata ketika dia puasa itu jatuhnya pas sesuai dengan tanggal Ramadan, maka dia sudah selesai melaksanakan dia telah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi apabila perhitungannya salah, ternyata puasa yang dilakukannya itu jatuh pada bulan Syawal, ya, maka puasa itu tetap sah bagi dia dengan ketentuan bahwa puasanya itu dihitung sebagai puasa qadha. Ketika orang tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan, dia kan harus mengganti puasa dengan di hari yang lain. Nah, karena dia tidak sesuai dengan tanggal pada pas bulan Ramadan itu, maka dia puasa pada bulan lain selain bulan Ramadan, di Syawal, karena dia cuma mengira-ngirakan, maka kewajiban dia untuk puasa di bulan Ramadan sudah gugur, dengan catatan bahwa puasa yang dilakukan itu adalah puasa qadha gitu. Tetapi tidak tapi tanggal 1 Syawalnya jangan dihitung, karena 1 Syawal itu kita tidak boleh untuk melakukan puasa. Namun apabila ternyata perhitungannya itu salah di sebelum masuk Ramadan, mungkin di bulan Sya'ban gitu ya, atau sebelum Sya'ban, bulan Rajab misalnya, dia perhitungannya malah mendahului daripada bulan Ramadan, maka puasa yang dilakukannya itu dihitung sebagai apabila dia masih punya hutang puasa Ramadan sebelumnya, maka dihitung sebagai qadha dari puasa-puasa yang ditinggalkan sebelumnya. Tetapi apabila dia tidak punya hutang puasa, maka puasa yang dilakukannya itu dihitung sebagai puasa sunnah. Begitu ya. Ini 5 perkara yang mewajibkan kita untuk diwajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, semua datang dari Allah. Apabila ada kesalahan, murni dari kesalahan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan juga mohon dikoreksi, silahkan di komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.